Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Dan gak lupa juga aku selalu ingatkan buat teman-teman yang belum support channel aku, mohon dukungannya ya untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan yang utamanya aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Baiklah teman-teman, jadi di awal video ini aku lagi mau beberes dan mohon maaf ya kalau kalian dengar suara berisik. Itu lagi ada mobil yang isinya batu, mobil truk lewat. Soalnya kan seperti yang kalian tahu di depan rumah aku ini kebetulan ada masjid yang lagi direnovasi. Oke, jadi sambil beberes, di sini juga aku mau menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber aku. Nanti aku spill ya pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya dari Bunda Bunga Minai. Langsung aja ya aku bacain isi komennya. Makasih sharingnya Bunda, bermanfaat banget buat kita-kita yang mau memulai usaha kecil-kecilan. Oh ya Bunda, tentang profit sembako dan snack-snack apakah dicampur Bunda? Dan satu lagi, untuk belanjanya di agenkah atau di sales? Maksudnya di sales pabrik atau yang biasanya ditempatkan di masing-masing daerah? Makasih sharingnya ya Bun, karena dari dulu tertarik banget dengan usaha seperti ini tapi masih maju mundur selama ini. Oh ya, semoga lancar dan sukses usaha juga channel YouTube-nya ya Bun, amin. Baiklah, terima kasih buat pertanyaannya ya Bunda Bunga. Jadi di sini aku mau coba jawab dulu mengenai profit. Jadi kalau mau ditanyakan profit itu kan keuntungan ya teman-teman. Mungkin yang dimaksud ini omset kali ya, karena kalau profit sejujurnya kalau usaha kayak aku ini masih kecil-kecilan dan masih pemula juga, karena ini baru jalan 11 bulan, belum ada setahun ya teman-teman. Jadi kalau bicara keuntungan, sebenarnya keuntungannya itu aku pakai lagi buat belanja melengkapi isi sembako aku ini. Tapi kalau pertanyaannya mengenai omset antara snack dan sembako itu aku campur ya teman-teman. Kenapa aku campur? Karena ya memang itu berkesinambungan antara snack dan sembako. Beda cerita kalau rokok sama tabung gas, karena kedua item tersebut itu modalnya cukup besar. Jadi tiap pedagang itu cara mengelola isi sembakonya itu berbeda ya teman-teman. Ada yang dipisah-pisah semuanya, ada yang dicampur. Kalau aku pribadi antara snack sembako itu aku campur aja. Tapi kalau untuk rokok dan gas sengaja aku pisah dengan alasan supaya pada saat stok rokok habis atau pada saat gas aku habis itu aku nggak mengganggu omset dari isi sembako aku kayak gitu. Karena kan kalau kayak rokok itu perputarannya cepat tapi keuntungannya lambat ya teman-teman. Bukan lambat, maksudnya tuh keuntungannya tipis. Jadi alhasil itu kalau kita lihat uangnya itu banyak, omsetnya tuh banyak, tapi sebenarnya keuntungan dari rokok itu tipis banget ya teman-teman. Apalagi kalau kayak misalnya satu bungkus itu paling banyak aku itu untung 2000. Rata-rata tiap rokok itu terutama yang kayak Gudang Garam atau Sampurna Mil itu paling aku ambil untungnya cuma 1000 perak aja ya teman-teman. Nah jadi kalau kita lihat laci kita udah banyak uang 100 ribuan atau 50 ribuan, itu sebenarnya bukan omset dari pure sembako ya teman-teman. Karena kan kalau sembako sebenarnya nggak tiap hari berputar ya teman-teman. Perputarannya memang lambat, tapi dalam sehari pasti ada, tapi nggak sebanyak kalau rokok kayak gitu teman-teman. Tapi itu semua menyesuaikan dari omset dari sembako kalian ya teman-teman. Jadi misalnya kalau rokok dalam sehari omset kalian mungkin mencapai 1 juta, nah itu lebih baik kalian pisah aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya omset rokok kalian dalam sehari paling 100 atau 200, itu menurut aku sih masih gak masalah kalau mau dicampur dengan omset dari sembako.
Karena kalau misalnya omset rokok sehari itu 1 juta dan omset sembako kalian sehari mungkin cuman hanya 300 dan kalian campur, terus pada saat kalian kulaan atau belanja lagi di grosiran, terus ternyata kalian lebih banyak menyetok sembako, uang tersebut itu pada saat kalian mau nyetok rokok lagi itu otomatis uang kalian akan bingung ya cara ngaturnya kayak gimana. Karena banyak juga aku perhatikan kayak agen-agen grosir itu sampai pusing ya teman-teman mikirin, karena harga rokok itu hampir tiap hari naik terus ya teman-teman. Nah, karena uangnya dicampur itu akan membuat sang pemilik usaha itu akan pusing dan kebingungan, karena mengingat harga rokok yang selalu naik, artinya kan pada saat dia mau beli lagi, mau nyetok lagi rokok, uang mereka tuh udah habis ya teman-teman, karena dia pakai buat beli hal lain. Jadi disitulah menurut aku pentingnya kita memisahkan antara omset rokok gas dengan sembako kayak gitu. Oh ya, di sini aku jawab pertanyaannya masih sambil beberes ya teman-teman. Ini aku disambi juga sekalian beberes rumah karena oh ya maaf ya, tadi ada pelanggan jadi aku jeda. Jadi di sini aku jawab pertanyaannya sambil beberes rumah. Ini alat olahraga aku udah lumayan berdebu ya teman-teman, udah jarang banget dipakai. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, aku belanjanya di agen atau di sales pabrik. Jadi kalau aku pribadi untuk melengkapi usaha toko sembako aku ini tuh aku belanjanya di berbagai macam tempat ya teman-teman. Misalnya kalau kayak minyak kita sama produk nabati itu aku belanjanya langsung di sales pabrik ya teman-teman, karena sales tersebutlah yang datang menawarkan langsung di kios sembako aku. Untuk air galon sama gas juga itu aku beda agen ya teman-teman. Kebetulan juga agen tersebut yang datang langsung menawarkan produknya ke aku. Kemudian untuk rokok yang baru masuk di kios aku itu salesnya cuman Sampurna ya teman-teman. Untuk merek rokok lain itu kebanyakan aku belinya di Indogrosir sama di pasar-pasar tradisional. Tapi kalau di kios aku sebenarnya 80% isi dari produk-produk yang aku jual itu 80%-nya belanjanya di Indogrosir ya teman-teman. Aku memilih belanja di Indogrosir selain jaraknya dekat, harganya murah, juga banyak keuntungan lainnya ya teman-teman, termasuk untuk mengumpulkan poin. Untuk jualan pulsa dan token listrik juga aku gabung sama mitra Indogrosir karena memang banyak keuntungan ya menurut aku pribadi. Jadi kalau aku belanja di pasar, agen langganan aku itu kebanyakan aku beli cemilan anak yang sekiranya murah-murah ya teman-teman. Kayak jajanan yang 500-an, 1000-an itu lebih banyak aku belinya di pasar, soalnya di Indogrosir itu nggak banyak ya teman-teman. Jadi tips dari aku buat Bunda Bunga yang kalau misalnya mau memulai usaha sama seperti aku ini, ada baiknya Bunda Bunga ini melakukan survei harga dulu ya. Misalnya coba-coba dulu perbandingan harga antara agen grosir sama belanja di Modern Mart seperti itu. Dan saran aku jangan dulu belanja di sales ya, karena kalau belanja di sales itu ada minimum ordernya. Jadi saran aku coba Bunda masuk ke dapurnya, terus lihat apa-apa aja sih yang ada di dapur Bunda. Misalnya kayak ada garam, kecap, gula, persambelan, sama telur, beras kayak gitu ya. Bunda bisa nyotoknya dikit-dikit aja dulu, serenteng dulu. Terus Bunda bisa masuk ke kamar mandi, lihat apa aja yang ada di dalam kamar mandi, misalnya sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi dan lain semacamnya. Itu Bunda juga beli aja itu, tapi nggak usah banyak-banyak, 3 piece aja kalau perlu. Nah kalau soal rokok, coba Bunda tanya dulu kira-kira rokoknya Pak suami itu apa, dan yang sekiranya paling laris itu apa. Pokoknya seiring berjalannya waktu, stok rokok Bunda itu mungkin akan bertambah banyak karena sesuai dari permintaan masyarakat di sekitar wilayah Bunda gitu ya.
Nah, soal jajanan anak, kalau Bunda punya anak atau punya keponakan yang usianya masih usia sekolah, Bunda bisa tanyakan kira-kira jajanan apa sih yang paling laris di sekolah mereka. Entah itu jajanan yang rasa coklat atau stroberi atau keju, itu Bunda bisa tanyakan aja kira-kira apa aja sih yang paling laku kayak gitu. Dan yang terakhir soal kebersihan mengenai deterjen, sabun pencuci piring atau liquid untuk pembersih lantai dan sebagainya, itu Bunda bisa menyesuaikan dengan apa yang Bunda pakai mereknya, dan nanti tuh lama kelamaan akan ada permintaan merek dari masyarakat yang sering berbelanja di kiosnya Bunda Bunga kayak gitu ya. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin memiliki usaha toko sembako, dan utamanya buat Bunda Bunga karena kan beliau kayaknya memang benar-benar ingin buka ya usaha toko sembako sama seperti aku ini. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video aku dari awal sampai selesai. Mohon maaf ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.